Dalam sebuah acara talk show di televisi, praktisi hukum Pitra Romadoni Nasution kurang lebih mengatakan bahwa Rudiana itu bukanlah orang sipil biasa. Dia itu anggota kepolisian. Jadi tak bisa sembarangan bicara dan tampil di media seperti orang sipil biasa. Ada hierarkis atau kelembagaan institusi yang mesti diperhatikannya. Jadi tak bisa seperti keluarga Vina yang bisa tampil ke hadapan publik berbicara apa saja dan kapan saja. Artinya, dari pendapat Pitra Romadoni ini bahwa Rudiana itu tergantung dari institusi tempatnya bernaung, yakni Polri. Kalau ada perintah dari pimpinan untuk dia tampil, maka dia akan tampil. Tapi kalau tidak ada perintah, maka dia juga tak akan tampil. Jadi Rudiana itu tak bisa semaunya tampil, atau seperti main peta umpet dengan pencari berita. Itu bukan karena kemauannya, tapi perintah dari pimpinan Polri yang memang seperti itu, termasuk saat dulu tampil dengan video menangis yang legendaris itu. Pendapat lain dalam sebuah talk show yang berbeda di televisi, penasihat Kapolri Arianto Sutadi mengatakan Rudiana tak mau tampil ke publik itu sebetulnya merugikan institusi Polri. Tapi Rudiana tak mau tampil itu adalah haknya, tak bisa juga dipaksa, bisa melanggar HAM kita. Artinya institusi Polri dalam hal ini pimpinan di atasannya tak bisa memaksa Rudiana tampil ke publik menceritakan dari awal penanganan kasus Vina dan Eki ini kalau memang dia tak mau. Mungkin karena itulah Rudiana seperti tak mendapatkan sanksi apapun dari institusi kepolisian kendati sudah diperiksa secara internal lewat Propam dan Irwasum, dan kendati juga pihak luar melihat dengan sangat telanjang bahwa Rudiana ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran sejak awal kasus Vina dan Eki ini ditangani. Tak salah juga kalau ada orang yang menilai Rudiana ini jauh lebih sakti dari Ferdi Sambo misalnya, kendati hanya berpangkat ibtu. Dua pendapat yang berbeda di atas dari orang yang katakanlah sama tempat berdirinya dalam melihat kasus tewasnya Vina dan Eki ini sungguh membagongkan. Satu mengatakan Rudiana tak mau tampil karena institusinya yang menginginkan seperti itu. Satu lagi mengatakan bukan institusinya yang menginginkan Rudiana tak mau tampil, tapi dia sendiri yang tak mau, meski sebetulnya itu merugikan sekali institusinya. Situasi membagongkan ini bukanlah yang pertama kali terjadi dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Masih ingat, Kapolri wanti-wanti mengingatkan bukti saintifik kepada para penyidiknya. Penyidiknya maju terus ke kejaksaan dengan sangat atraktif menyerahkan bukti-bukti segunung atas keterlibatan Peggy Setiawan. Nyatanya 2 kali jaksa menolak dan akhirnya hakim membebaskan Peggy Setiawan lewat pra-peradilan. Kabarnya SP3 terhadap Peggy Setiawan juga sudah diterbitkan. Lalu 2 DPO yang tiba-tiba dibilang fiktif dan 1 DPO dalam hal ini Peggy Setiawan ditimpakan semua kesalahan kepadanya. Dia otak pelaku dan sebagainya. Ternyata bukti sama sekali tak ada. Padahal yang namanya DPO pasti sudah ada bukti-bukti keterlibatan yang sangat akurat terhadap dirinya. Ini jangankan akurat, malah terjadi salah tangkap yang sangat dramatis. Bisa-bisanya orang kecil yang tak berdaya diperlakukan sekeji itu. Bahkan situasi membagongkan ini terjadi sejak awal. Kasus yang awalnya kecelakaan lalu berubah menjadi pembunuhan justru terjadi setelah kedua korban, Vina dan Eki, dimakamkan. Padahal Rudiana sudah melihat kondisi anaknya saat tak berdaya di rumah sakit. Mestinya saat itu juga insting polisinya, meminjam istilah mantan Wakapolri Ugroseno, sudah menilai bahwa ini bukan kecelakaan biasa, tapi adanya indikasi tindak pidana. Kalau benar kondisi anaknya seperti yang digambarkan, seperti dilakukan kelompok yang kejam dan sadis itu. Justru ada jeda beberapa hari saat korban sudah dimakamkan, berubah drastis dari kesimpulan kecelakaan menjadi pembunuhan. Kenapa tak dari awalnya seperti itu? Apalagi bukti-bukti saintifik berupa HP CCTV tak dibuka secara transparan. Kasus ini lebih banyak berdasarkan kesaksian-kesaksian. Apalagi seperti kata pengacara Saka Tatal,
Titin Prialianti, ada demo pula yang dipimpin oleh salah seorang anggota DPRD Cirebon ketika itu. Entah siapa anggota DPRD itu. Rudiana dianggap pahlawan pula karena sudah mengubah sebab kecelakaan menjadi sebab pembunuhan kematian Vina dan Eki. Sungguh membagongkan.